atau Bu Putri, dengar suara saya ya? Oh, Terdengar, Pak. dengar ya. Oke. Oke ya, sebelum kita masuk ke penyampaian dari proposal masing-masing ya, saya akan coba share informasi dulu ya terkait dengan eh, tujuan kita untuk tugas khususnya ya. Sebentar, saya share dulu. Oke ya, jadi kalau kita melihat di tugas ketiga ya, nanti yang akan kalian kerjakan itu kan fokus utamanya adalah, sorry, tugas 4 ya. Tugas 4 itu tugas terakhir nggak salah ya. Kita cek dulu ya. Tugas 4 itu tugas terakhir. Nah, tapi sebelum ke sana ya kita akan, tugas tiganya mana sih nih? Tugas tiga itu kayaknya di belakang. Ya ini ya tiga tugas itu. Nah ini ya kita akan fokus di ini, di metode penelitian dan teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Nah, nanti tolong di bab 3 pastikan ada dua materi ini ya yang kalian masukkan. Nah kalau kita merujuk kepada metode penelitian kan di apa namanya sudah disampaikan di sebelumnya ya bahwa konsep dari metode penelitian itu kan adalah sebuah proses atau cara bagaimana kita menyelesaikan sebuah permasalahan gitu. Nah, termasuk nanti di sini adalah desain dari penelitian ya atau kerangka pemikiran atau kerangka penelitian. Nah, itu nanti harus digambarkan dalam metodologi penelitian ya. Nah, kalau kita bisa contohkan ya, misalnya bisa kalian cari aja kerangka penelitian ya. Itu nah kurang lebih nanti seperti ini ya yang bisa kalian apa namanya eh buatkan ya kerangka pemikiran ini atau di bab 3 metodologi penelitian. Nah, nanti di sini adalah gambaran dari apa yang akan kita kerjakan ya, termasuk nanti metodenya itu biasanya ada di tengah ya. Nah, misalnya apa yang kita lakukan ya, bagaimana cara penyelesaiannya, metode yang digunakan apa gitu ya. Nah, ini kita akan membuat seperti ini ya kurang lebih ya. Jadi semakin lengkap, semakin bagus ya teknik atau cara penyajian dari apa namanya kerangka pemikiran. Nah, kalau bisa sih jangan flat seperti ini ya, jangan flat. Nah, ini contohnya ini yang flat ya. Mana nih tadi? Ini nggak kelihatan ya. Boleh. Kita coba cari yang lain. Kalau bisa yang ya ada bentuknya lah, ada flow-nya gitu ya. Nah, seperti ini misalnya contohnya. Jadi misalnya di sini ada, kalau kita bisa digedein nggak? Nah ini ya. Nah, nah di sini nah kita mulai ada prosesnya apa yang dilakukan ya. Tadi, nah ini ya kerangka atau pengolahan data ya bisa kita buat seperti ini. Jadi silakan kalian gunakan beberapa referensi yang bisa diterapkan ya untuk bagaimana menjelaskan dari metodologi penelitian. Termasuk juga nanti kalau ada gambaran-gambaran statistik ya, bisa mungkin statistiknya deskriptif aja yang untuk menggambarkan model datanya ya, jenis datanya seperti apa itu bisa kalian gunakan statistik deskriptif ya. Jadi di situ ada misalnya kayak bagaimana mendapatkan nilai mean, modus gitu ya. Nah, itu rata-rata dan sebagainya ya, min max dan sebagainya itu untuk melihat apa namanya pola atau eh, data yang kita miliki yaitu kita bisa gunakan statistik deskriptif gitu. Nah, nanti tinggal kita tuliskan di dalam bab ketiga ini gitu ya untuk melakukan proses penelitiannya. Tapi yang penting itu adalah tadi ya kerangka pemikiran atau metodologi penelitian dalam sebuah flow gitu ya, flow diagram. Nah, itu dijelaskan. Itu ya, jadi di bab ketiga kurang lebih nanti itu yang harus kalian siapkan ya. Kemudian
Berikutnya adalah pertanyaan penelitian. Ini research question ya. Ini saya rasa udah kemarin juga dijelas. Sorry. Ini teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ya. Nah, teknik pengumpulan data itu berarti bagaimana kita mendapatkan data ya. Kemudian instrumen penelitian itu berarti adalah instrumen yang digunakan. Misalnya kita menggunakan studi wawancara atau menggunakan kuesioner gitu ya. Data yang kita gunakan. Nah, ini juga harus dituliskan di dalam bab ketiga ya. Termasuk nanti ini dimasukkan ke dalam flow kerangka pemikiran yang tadi ya di dalam metode penelitian. Ya, nanti dijelaskan detail-detailnya seperti apa ya, metodenya bagaimana kalau kita menggunakan sebuah apa namanya pendekatan statistik inferensial misalnya menggunakan bisa kita misalnya menggunakan regresi untuk data-data yang berganda atau yang ada korelasinya gitu ya. Kita bisa menggunakan regresi atau data peramalan misalnya ya. Kita bisa menggunakan forecasting data dengan tadi contohnya pakai regresi misalnya juga bisa gitu ya. Kita lakukan. Nah, kemudian nanti di apa namanya? Di bab 4 ya. Bab 4 itu adalah tugas terakhir. Nah, tugas terakhir itu adalah di teknik analisis data penelitian dan kesimpulan sementara dan batasan penelitian ya. Nanti akan di bab 4. Cuman ini nanti terakhir ya. Kalau kita lihat di bab tugas 4, tugas terakhir itu deadline ini tunggu. Di tugas 3 itu deadline kita itu di tanggal 25 ya. Nah, jadi ini perhatikan ya rekan-rekan semua. Jadi pastikan memperhatikan deadline ya. Jadi berkali-kali disampaikan bahwa deadline itu penting untuk diperhatikan ya karena memang batas akhir dari nilai yang akan kalian bisa dapatkan itu berdasarkan dari due date ini ya atau batas akhir dari pengumpulan tugas. Jadi jangan sampai kita sudah apa namanya mempersiapkan jauh-jauh hari kemudian submitnya kelewat gitu ya karena apa penilaian kan dasarnya dari tugas yang kalian kumpulkan kan ya jadi jangan sampai terlambat ya lebih baik lebih cepat lebih bagus ya ini kan tanggal 25 ya tanggal 25 itu di hari Senin nah ini kalau bisa jangan mepet-mepet ya kalau bisa Jumat ini udah mulai submit aja tugasnya ya sehingga nanti hari Sabtu Minggu bisa saya periksa ya untuk bisa saya koreksi atau nilai gitu. Nah kemudian, nah nanti kita akan agak agak repot itu di tugas terakhir ya, tugas keempat. Nah di tugas keempat itu pastiin apa namanya inputan yang kalian masukkan di tugas 4 itu ya. Nah ini kan tugas 4 ya. Menggunakan pendekatan-pendekatan yang memang sudah ditentukan, termasuk di sini adalah eh, teknik analisisnya. Nah, ini kita kalau menggunakan tadi ya, saran saya menggunakan statistik deskriptif aja ya. Atau kalau kalian memang menggunakan sebuah metode tertentu seperti regresi atau menggunakan naive Bayes atau yang lainnya gitu ya. Nah, itu kita bisa lakukan pembahasan di ini di bab 4 ini ya, teknik yang digunakan. Nah, ya kemudian kesimpulan sementara ya, ini harus logis, relevan dan rumus masalah. Tapi nanti ini jangan disampit dulu ya yang bab 4 khususnya karena apa? Karena ada batasan submit kalau nggak salah cuman ada 3 kali ya. 3 kali input gitu ya di tugas terakhir ini, tugas 4. Nah, dan dia itu harus apa namanya? Nah, juga sama ininya. Publikasi yang digunakan menggunakan AP Astel ya, jangan lupa. Jadi semuanya nanti direkap ya, direkap seluruhnya. Kemudian pastikan jumlah dari referensinya itu sesuai dengan yang ditentukan ya. Kalau tidak salah tuh berapa sih? 10, 15 ya kalau nggak salah ya. 15, 10 itu jurnal, 5 buku ya. Atau kalau enggak ya jurnal semuanya nggak apa-apa. Pokoknya ada 15 gitu jumlahnya totalnya untuk pustakanya ya. Dan kemudian pastikan untuk tahunnya sendiri itu tidak lebih dari 5 tahun ke belakang. Itu sudah saya sampaikan di awal. Bahkan kalau bisa ya cari yang 3 tahun lebih baru lebih bagus gitu ya. Kemudian stylenya dengan APA style. Ini dari kemarin masih ada beberapa yang eh, apa stylingnya masih kurang benar ya. Jadi saya sarankan kemarin kan menggunakan apa bisa pakai mendelay gitu ya untuk otomatisasi dari styling APA-nya. Atau kalau enggak ya kalian bisa pakai citation generation apa generator ya.
citation generator itu bisa cari di Google, kemudian tinggal dicari judul jurnalnya apa, kemudian tinggal dipaste di sana. Ya, gitu. Kemudian yang penting juga adalah ini apa namanya? Ada Turnitin ya. Itu harus dipastikan. Nah, ini ya. Nah, jadi Turnitin itu maksimal itu adalah 30%. Nah ya, jadi makanya di tugas 4 nanti jangan langsung disubmit ya, karena kan ada 3 kali batas nih. Khawatir saya tuh kalian udah submit ke 3, nilai Turnitinnya itu atau nilai apa nilai plagiasinya itu lebih dari 30 gitu, sehingga itu akan langsung di reject. Nah khawatirnya itu nggak bisa diperbaiki lagi gitu kan. Nah, itu saran saya nanti kalian submit aja ke saya ya. Boleh kalian japri aja lewat WhatsApp ya. Di grup kan ada ya. Itu silakan japri aja di situ. Kemudian minta tolong lah intinya ya itulah. Minta tolong untuk dicek ya untuk pengecekan seluruh bab, berarti kan bab 1, 2, 3, 4. Nanti nanti saya coba cek untuk menggunakan Turnitin ya. Kalau saya cek Turnitin, dan ini juga kan biasanya ada waktu ya. Turnitin tuh seringkali nggak langsung gitu. Jadi apa namanya harus nunggu beberapa waktu gitu ya. Bisa jadi sehari gitu. Nah, supaya apa namanya penilaiannya itu akurat gitu. Nah, nanti kalau udah muncul nilainya nanti saya post lagi di grup gitu ya. Nanti kalian bisa apa namanya perbaiki gitu. Perbaiki nanti supaya mudah-mudahan nilai dari generat apa namanya plagiasinya itu turun gitu ya, di bawah dari 30% gitu. Karena kalau udah 30% itu sistem langsung otomatis mereject gitu ya. Itu yang kita apa namanya yang kita tidak inginkan adalah jumlahnya itu 30. Tapi biasanya kalau menggunakan plagiasi Turnitin itu nilainya antara sistem dengan yang apa UT punya dan Turnitin itu biasanya nggak begitu jauh ya gitu. Jadi saran saya nanti khususnya untuk yang tugas 4 itu jangan disubmit dulu. Nah, tugas 3 itu kan kalian submit. Nah, tugas 4-nya jangan disubmit dulu ya. Dikirim ke saya untuk kecuali kalian memang punya Turnitin di rumah juga nggak apa-apa. Kalau berarti nggak perlu ke saya nggak apa-apa ya. Paling nanti saya langsung nilai aja kalau memang udah di bawah 30% gitu. Kemudian, nah ini kalau kita lihat deadline dari tugas 4 itu kan di tanggal 8 ya, tanggal 8 2026. Nah ini pastiin tidak lebih nantinya di tugas 4. Jadi saran saya nanti kan di tanggal 8 itu di bulan Juni ya, nah itu di hari Senin. Nah berarti kalau bisa ya mungkin minggu depannya itu setelah tugas 3 dikirim ya, kalian mulai tektokan sama saya nih di grup ya untuk mengirimkan draft seluruhnya ya untuk saya cek dan saya lakukan turnitin plagiasi. Nanti kalau udah oke baru disubmit gitu. Nah, sehingga kita mungkin butuh 1, 2 kali submit aja gitu ya, nggak sampai 3 kali karena ya itu tadi khawatirnya di last chance, nah, kesempatan terakhir itu di yang ketiga itu malah jadi masalah gitu ya, dan tidak kita inginkan. Nah, kurang lebih itu ya untuk jaga-jaga aja sih supaya tidak ada yang gagal ya. Saya harapkan semua siswa atau mahasiswa ini lulus lulus semua ya, khususnya mata kuliah ini, jadi tidak ada yang mengulang lagi. Nah, ini nanti kalian untuk materi ini kan ada di dalam e-learning ya. Saran saya nih bisa di apa namanya? Bisa dibaca-baca aja. Tadi poinnya ingat ya metodologi itu. Nah, ini kalau kayak gini ini deskriptif ya, bagaimana menjelaskan sebuah data. Jadi bagaimana ada data yang terbesar, tertinggi ya, ada deviasinya. Nah, ini menggunakan deskriptif statistik ya. Bisa kalian gunakan termasuk ini untuk melihat apa distribusi normal ya. Ini kita bisa gunakan deskriptif statistik ya. Kemudian nah ini kalau juga sama ya untuk pemilihan prosedur menggunakan interval, rasio ya, datanya seperti apa ya. Ini silakan nanti di apa namanya dibaca, dan mungkin di YouTube banyak yang udah share ya. Kalian bisa cari aja statistik deskriptif ya. Itu banyak yang udah pada buat ya. Saya rasa sih udah mungkin udah paham juga lah ya bagaimana untuk mencari nilai rata-rata. Nah, jadi kalau kita mencari nilai rata-rata itu seringkali data kita kan berantakan ya. Jadi kalau kayak misalnya saya punya data nih, punya data misalnya.
Ya, misalnya saya punya data, misalnya nilai X sama nilai Y-nya ya. Misalnya nilai X-nya itu acak nih. Misalnya MTK ya 10 gitu ya. Bahasa misalnya 50 gitu ya. Kemudian apalagi misalnya PKN misalnya 80 gitu ya. Kemudian apalagi ya Inggris misalnya 65 misalnya gitu ya. Nah, nilai rata-rata kan berarti kan nilai dari bagi seluruhnya ya dijumlah berarti kan dijumlah semuanya kemudian dibagi dengan populasinya. Populasinya ada 4 kan, berarti dibagi 4. Jadi seluruhnya nanti dibagi 4. Nah, itu kan sebenarnya nilai dari average ya, average ya, rata-ratanya. Nah, kemudian kalau nilainya nah, ya rata-rata itu kan berarti itu ya. Kemudian kalau nilainya nilai tengah, median. Nah, ini seringkali yang kita salah nih. Nilai tengah kita ambilnya apa? Dari nilai tengah sini nih. Ini kan kalau ada dua nih, langsung kita bagi dua aja nilai tengahnya. Ini bagi dua, ya. Berarti ini 80 tambah 50 kan 130 kan? Ya, 30 dibagi dua gitu. Ya, berapa nih hasilnya? Ya. Nah, sebenarnya nilai median ini nggak begini, tapi diurutkan dulu nih yang seringkali kita salah ya. Jadi nilai tengah itu diambil dari pengurutan datanya, kemudian baru dilakukan proses pembagian nilai tengah gitu. Jadi kalau dari sini harusnya kan 10 ya, 50, 65, kemudian 80 kan. Nah, berarti nilai tengahnya mana? Karena ini ada dua, berarti dibagi dua nih. Jumlahkan ya, kemudian dibagi dua. Ya. Jadi berapa nih? 115 105 ya 115 ya. Berarti dibagi dua gitu. Nah, ini adalah nilai median ya nilai tengah. Jadi seringkali kita nilai tengah itu langsung bagi aja nih ya dijumlah bagi dua nih padahal nggak diurutkan. Ini seringkali kita lupa proses pengurutan. Ini yang seringkali lupa. Nah kalau untuk modus ya mungkin nggak pusing ya. Berarti nilai modus itu nilai yang paling sering muncul. Ya misalnya kalau misalnya ada lagi MTK lagi satu lagi 20 gitu. Nah berarti yang sering muncul nih kan MTK ada dua nih dua kali. Berarti ini jumlahnya adalah nilai modusnya paling tinggi. Kenapa? Karena dia ada dua kali munculnya. Yang lainnya cuma sekali. Jadi nilai modus itu nilai yang paling sering muncul, bukan yang paling besar. Ya. Nah itu juga sering kali salah. Nah, kalau nilai besar itu kan nilainya max dan min. Ya, nilai yang paling kecil tuh min. Ya, nilai yang paling besar itu adalah max. Ya, nilai yang paling tinggi. Berarti kalau maxnya di sini ada 80. Kemudian yang minnya itu adalah di MTK ini ya, 10. Berarti ini nilai minnya paling kecil sih, yang ini ya, 10 paling kecil. Meskipun dia ada dua gitu, meskipun ada dua Pak, iya, karena kita lihat hanya nilai yang paling kecil. Ya, meskipun sama nilai X-nya, tapi milnya berapa paling kecil. Nah, itu. Nah, itu adalah statistik deskriptif ya, bagaimana kita membaca sebuah data. Nah, ini juga dipastikan di sini nah, nilai tengah mengharuskan kita untuk mengurutkan datanya secara terurut. Nah, ini ascending, jadi dari nilai kecil ke gede baru nilainya dibagi dua. Ini seringkali kita miss, salah ya. Ya ada simpangan rata-rata, ada simpangan baku ya. Nah, kemudian standar deviasi ya. Ini kemudian nah statistik inferensial. Nah, ini kalau dia statistik inferensial itu biasanya sebuah apa namanya pendekatan statistik ya, di mana kita ada fungsi yang lain yang kita gunakan untuk apa? Melakukan proses pengujian hipotesis. Nah, yang kita gunakan kemarin kan ada hipotesis tuh. Nah, kita bisa lakukan proses inferensial, misalnya membandingkan satu variabel dengan variabel yang lain ya, atau melakukan korelasi ya, melihat pengaruh, melihat melihat pengaruh sebuah variabel gitu atau melihat korelasi antar variabel gitu ya. Nah, itu namanya statistik inferensial. Nah, ini juga banyak di YouTube ya langkah-langkahnya atau salah satu contohnya ada misalnya Pearson ya yang salah satu yang bisa digunakan atau termasuk regresi tadi ya itu yang bisa digunakan. Biasanya dia ada rumus yang memang sudah baku ya dari masing-masing teori ya Spearman dan sebagainya itu biasanya ada standarnya. Nah, ini misal contoh pengujian hipotesis ya ada uji T, uji Z ya. Ini yang bisa kita gunakan. Ini silakan nanti kalian sesuaikan aja untuk bagaimana nanti masuk ke dalam masing-masing apa namanya di khususnya di bab ketiga ya untuk pengujian hipotesis. Oke, seperti itu. Nanti untuk berikutnya
Nah, ini untuk yang terakhir ya, untuk yang kesimpulan dan saran ya. Ini terakhir aja ini. Ini kalau nggak salah ini tadi belum ada ya di bab 3 itu teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Nah, ini juga harus diperhatikan bagaimana kita proses pengumpulan datanya, teknik apa yang dilakukan, ya, bagaimana kita mendapatkan sampelnya, dijelaskan, ya, pengumpulan datanya itu harus dijelaskan secara detail. Kemudian instrumen penelitian yang digunakan apa? Apakah misalnya tadi menggunakan kuesioner gitu ya, atau apa yang kita lakukan ya menggunakan studi lapangan misalnya, kemudian pengambilan datanya bagaimana, apa yang dilakukan ya. Itu kita bisa gunakan pendekatan-pendekatan seperti itu gitu ya. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau di apa namanya tanyakan dulu? Ya, silakan kalau ada pertanyaan siapa? Bu Putri atau Schoolfrit. Kalau mau share silakan ya. Mungkin Mas siapa? Mas Golfrit dulu ya. Boleh kalau sudah siap sambil kita nunggu yang lain. Boleh sambil di share aja. Izin Pak, saya masih di jalan Pak, pulang kerja. Oke, ya nggak apa-apa. Berarti kalau Bu Putri, Bu Putri. Ya, jadi kalau Turnitin itu adalah untuk plagiasi ya. Biasanya kita gunakan untuk plagiasi. Meskipun ini mesti saya share ya. Layar saya masih kebuka nggak ya? Masih kan ya? Kita sambil buka aja Turnitin. Nah, sebenarnya ada di mana berbagai platform e-commerce itu ada sebenarnya jasa untuk mendapatkan pengecekan Turnitin ya. Silakan aja kalau mau menggunakan, tapi kalau bisa dari kampus gitu ya, yang resmi gitu, karena khawatirnya itu di apa namanya disalahgunakan gitu ya sama beberapa pihak gitu. Ya, karena kan kita juga nggak tahu ya apa namanya isi dari furnitur kita itu kan bisa jadi diambil orang atau dibajak orang kan kita nggak tahu ya. Udah lama juga nggak buka nih jadi agak ya nanti saya coba cari deh. Tunggu, tunggu. Sebenarnya ada beberapa tools lain ya yang bisa apa namanya digunakan. Saya coba cek lagi. Tapi intinya ini bisa kita gunakan ya. Sebut saya udah lama menggunakan. Eh, ada juga dari ini apa namanya. Jadi saya tuliskan dulu ya yang harus kalian perhatikan itu. Oke, jadi yang pertama itu ini ya tadi apa namanya daftar pustaka. Daftar pustaka ini pastikan berjumlah 15 ya. Ini boleh 10 jurnal, 5 buku, atau keseluruhannya jurnal. Ya, kemudian dan gunakan dengan tahun kurang dari 5 tahun ke belakang gitu ya. 5 tahun, 3 sampai 5 tahun lah gitu ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua itu tadi apa? Nanti tingkat plagiasi ya itu tidak boleh lebih dari 30%. Ini khususnya nanti
saat tugas 4 ya. Kemudian ya, kemudian nah ini plagiasi kita di UT itu ada satu alatnya sendiri ya, satu tool sendiri di UT itu berbeda, dia nggak pakai Turnitin, ada toolsnya. Jadi tools apa namanya, tools plagiasi. Ada dari UT ya. Jadi nanti pada saat kalian submit tugas 4 tuh dia akan langsung otomatis ini ngitung plagiasinya gitu ya. Nah, itu untuk yang dari UT-nya. Kemudian supaya nanti tidak lebih dari 30, khawatirnya nanti pas jangan ini ada 3 kali ya. Dengan 3 kali kesempatan perbaikan. Jadi maksimal itu 3 kali, setelah 3 kali udah nggak ada lagi perbaikan. Ini jadi harus jadi catatan ya. Kemudian perhatikan format penulisan. Ini masih dari yang kemarin tuh masih beberapa yang masih menggunakan format-format penulisan yang belum sesuai standar ya. Itu minta tolong nanti diperhatikan lagi ya, karena itu mempengaruhi dari nilai juga ya. Jadi jangan sampai apa namanya kita tidak mengikuti format standar yang ditentukan oleh UT, termasuk cover ya, meskipun sederhana atau begitu aja, tapi kalau tidak pakai cover, kemudian daftar pustakanya tidak sesuai format ya. Nah, kemudian kalau daftar pustaka itu juga apa namanya proses penulisannya ya. Ini saya pakai Word. Ini kemarin juga ada yang masih salah kayak gini-gini. Ya, kita anggaplah misalnya cari ya, misalnya di Google. Misalnya kita kemarin apa ya, e-commerce ya, e-commerce. Oke, misalnya ini kita ambil ini, kemudian kita jadikan apa namanya citation generator. Citation generator yang kita bisa pakai MyBIB atau yang lainnya silakan. Nah ini ya. Kemudian kita pakai new citation. Nah ini kita masukin jurnal, copy paste aja di search. Nah ini kita ambil ya, yang paling atas lah anggap ya. Anggap klik. Nah, oke, save aja langsung. Nah, ini ya. Ini kita udah pakai APA nih. Nah, perhatikan ya di sini. Jadi APA itu cara penulisannya ya. Nah, ini tinggal kita kalau mau tinggal kita copy ya. Kita copy kalau kita mau punya apa? Ini sendiri, Word sendiri tinggal kita paste. Ini asal citasinya ya. Tapi kita mau copy yang seluruhnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau begini jangan langsung ya, tapi bawahnya jangan lupa dikasih jarak ya di sininya nih. Paragraf keduanya itu apa, baris keduanya itu dibikin ke kanan ya. Jadi kayak gini nih, seperti ini. Ya. Kemudian diurutkan ya. Kemarin juga ada yang nggak berurut ya. Ini harusnya berurut. Misalnya ini kalau dipakai MyBB ini otomatis nih dari A dulu ke B gitu ya. Hurufnya abjadnya berurut. Tapi kalau manual itu bisa jadi nggak sesuai atau nggak urut ya. Gitu. Kemudian juga jenis fontnya, perhatikan fontnya itu menggunakan Times New Roman, biasanya 12, ya jangan salah, ya atau tidak menggunakan. Kemudian ininya pakai rata kanan kiri ya, kanan kiri. Nah, seperti ini. Ya. Ya, nanti kalau dia banyak nih, anggapnya misalnya banyak ya, nah seperti ini tampilannya, gitu ya. Dan dia harus berurut. Ya, ini pastikan nanti jumlahnya 15. Jumlah seluruhnya tahunnya pakai tahun yang kurang dari 5 tahun dari saat ini ya. Misalnya 2026 berarti 2021 mungkin masih oke lah ya. 2021, 2020 nggak apa-apa gitu ya. Ya cuman beda setahun lah, itu nggak masalah. Tapi kalau udah lebih dari setahun, itu saran saya mendingan cari yang terbaru ya. Untuk yang publikasinya itu cari yang paling baru. Oke, kira-kira ada yang mau ditanya dulu nggak nih, Mas Golfit? Atau Ada Pak. si Bu Putri? Ah, silakan, Mas. Ini kan ada yang pengambilan sampel.
Nah, terus kan kalau judul saya kan Pak, dia ada penilaian kinerja pegawai. Otomatis kan nanti sampelnya saya gunain itu data pegawai. Nah, yang saya tanyakan apakah bisa nama pegawai tersebut tidak saya tampilkan, jadi hanya ya A, B, C, D begitu Pak, atau inisial saja. Soalnya agak Sensitif ya. konfidensial. Iya Iya. Pak. Iya nggak apa-apa Mas. Jadi untuk datanya sendiri kan bisa dilakukan. Nah nanti kalau di dalam apa namanya data deskriptif ya, misalnya nilai lah, nilai mahasiswa gitu. Nah kita bisa sambil buka aja ya. Ini contoh dari yang ini anggaplah ini udah bahkan ini udah jurnal ya. Kita coba lihat ya. Biasanya data itu memang tidak dituliskan namanya sih Mas. Jadi detailnya sendiri udah kita samarkan gitu. Jadi memang yang kita lihat itu kan pola dari data tersebut ya gitu. Jadi bukan apa namanya. Nah, ini kayak misalnya ini nih contohnya nih. Contohnya ini kemudian ini ya. Nah, ya. Jadi misalnya nilainya langsung begini aja. Dari 17 mahasiswa nilainya seperti ini dilakukan proses apa? Oh, pengurutan dulu ya menilai nilai yang terbesar, terkecil kayak gitu. Itu kita bisa lakukan. Jadi memang nilainya sendiri, namanya sendiri khususnya ya, itu tidak ada. Mungkin yang umum itu kan kayak umur, gender gitu ya. Itu bisa kita tampilkan gitu ya. Responden numbernya mungkin kita kasih kayak gini aja, 1, 2, 3, 4, 5 boleh ya. Jadi tinggal dilakukan proses visualisasi jumlah laki-laki berapa, perempuan berapa, kemudian untuk nilainya rentangnya berapa sampai berapa gitu ya. Itu kita bisa lakukan. Nah, seperti itu mungkin. Jadi nggak usah dimunculkan nama nggak apa-apa. Oh iya Pak. Terus Pak, kalau yang Mm, 15 daftar pustaka itu nanti di mm. tugas ketiga ini sudah harus 15 atau nanti tugas keempat ya? Itu udah semuanya total dari tugas 1 sampai 4 itu di daftar pustakanya jumlahnya 15 gitu. Nah, nanti kan kita bisa masukkan ke bab 2 kemarin ya. Bab 2 kita kemarin itu kan nah ini ya, kajian pustaka nih. Kajian pustaka misalnya kita menggunakan 3 kajian pustaka. Berarti kan kemarin sudah saya sampaikan ya, kajian pustaka itu kan berarti pustaka yang kita gunakan yang relatif lebih dekat ya penelitiannya atau relatif lebih mirip dengan penelitian yang mau kita lakukan. Itu namanya kajian pustaka. Jadi kita melihat dari penelitian pendahuluan yang orang lain sudah lakukan. Nah, kalau landasan teori berarti bukan bukan apa penelitian yang orang lain lakukan, tapi landasan teori itu adalah teori dasar dari eh, teori yang kita akan gunakan. Misalnya kalau kita misalnya pengaruh pengaruh kinerja pegawai misalnya. Nah, kita bisa bisa misalnya teorinya kinerja pegawai. Ya, kinerja pegawai adalah apa, jenisnya apa aja. Nah, itu kan dia ada definisi-definisinya tuh atau jenis-jenisnya. Nah, itu kita ambil dari mana teorinya, rujukannya. Boleh dari buku, boleh dari jurnal gitu ya. Nah, itu namanya landasan teori. Gitu ya. Termasuk nanti kalau kita pakai metode, misalnya kita menggunakan regresi. Nah, regresi itu gimana sih? Apa sih regresi? Nah, itu kan landasan teori tuh. Nah, kita juga bisa pakai misalnya buku lah atau jurnal orang misalnya gitu ya. Tapi kalau kajian pustaka itu biasanya lebih sedikit dibandingkan landasan teori gitu ya. Jadi kajian pustaka itu biasanya lebih sedikit. Misalnya kalau 15, anggaplah kajian pustakanya itu 5, landasan teorinya 10, nah itu boleh. Kayak gitu. Umumnya begitu ya. Kalau yang biasanya orang lakukan tuh biasanya kajian teori itu lebih banyak dibandingkan yang pustaka. Gitu. Oke, ada lagi kira-kira Bu Putri gimana? Ada yang mau ditanyakan? Silakan Mas Golput kalau masih ada lagi atau sudah mau share silakan. Kita tunggu ya sambil. Ini yang lainnya Saya, udah ah, tahu nggak ya saya belum linknya ya? belum sampai rumah Pak. Mm-mm. Linknya tahu kan ya di itu muncul kan ya di e-learning ya. Iya Pak, muncul Pak. Mungkin yang lain Pak atau
Oke, atau linknya coba saya posting di grup ini aja ya sebentar. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, Bu Putri. Jadi sekali lagi ya untuk seluruhnya ya. Jadi saya mau menekankan itu aja tadi mengenai di bab 3 ini ya, metode penelitian. Jadi kalau dibuatkan ya, nanti metode penelitian itu tiga ya, metode. Nah, jadi nanti yang pertama itu berarti di poin 31 ya. Poin 31 adalah metode penelitian. Metode penelitian. Bab 3.2 adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Nah, ini nanti bisa dipecah lagi ya. Justru nanti bisa dipecah lagi nih metode penelitiannya. Kita bikin biasanya kalimat dulu di sini ya. Nah, kalimat dulu apa pembukaan gitu ya. Kemudian bawahnya baru kita buat misalnya kerangka penelitian misalnya 311 misalnya kerangka penelitian. Nah, ini kita bisa pakai model yang tadi tuh, yang apa? Yang grafik atau grab alur alur proses penelitian kita mulai dari awal sampai dari data sampai metode analisa sampai ke hasil itu dijelaskan di kerangka penelitian ya sini. Kemudian berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Nah, kita bisa pecahin lagi. Nanti nanti ini dibikin ini dulu ya, apa namanya? Ya intinya kalimat lah. Sini ada kalimat dulu di sini. Buat kalimat aja. Ya. Nanti setelah kalimat ini baru bawahnya 321 gitu ya. Apa ininya? Apa namanya? 321 berarti teknik pengumpulan data. Itu ya. Kemudian nanti jelaskan tekniknya apa yang dilakukan dalam mengumpulkan data kita ya. Misalnya datanya itu data tidak normal, nanti harus dilakukan proses normalisasi gitu ya dan sebagainya gitu ya. Nanti silakan ditulis di sini. Kemudian berikutnya ke instrumen penelitian. 322 adalah instrumen penelitian. Kemudian ini dijelaskan lagi ya menggunakan apa, survei atau menggunakan sampling data, menggunakan misalnya kalau apa eh, collecting data dengan data publik misalnya, dia jelaskan aja. Dia pencarian data di mana, webnya apa, ya linknya mana, munculin aja di situ. Komparasi dari datanya, dilakukan proses pembersihan, lakukan data perbaikan, kalau datanya bermasalah, ada outlier gitu ya. Nah, itu dilakukan proses pembersihan, itu juga dijelaskan di sini, di instrumen penelitian. Ya, ada kuesioner juga sempat dijelaskan juga di sini ya, di sini. Nah, nanti kalau sudah berarti ya udah itu berarti yang bab tiganya udah selesai. Nah, nanti pastikan kalau kita menggunakan table ya. Ini kemarin juga banyak yang apa table atau gambar itu. Nah, pada saat kita menggunakan table nih, table misalnya gitu ya. Nah, nama table kan biasanya di sini ya. Ini table berapa nih? Ini kan nih kalau kita posisinya ada di table apa table bahasa Indonesia ya, table. Ini kan di bab 3 nih. Berarti kita mulai dengan apa? 3 ya.
Tadi tabel 3.1. Ini nama tabelnya apa? Misalnya tadi data nilai mahasiswa misalnya. Atau nilai pegawai tadi kan ya, masuk update ya. Oke, kemudian ini kolomnya misalnya ada berapa aja ya. Misalnya ini responden misalnya. Kita bikin misalnya aja beberapa data gitu ya. Kita contohkan aja langsung. Misalnya respondennya ada 4, misalnya anggap ya. Tadi apa data di sini kita lihat ini ya datanya. Datanya bagus tadi. Oh iya ini ya. Oke, nah ini ya contohnya lah. Ini kemudian kita kasih mau umur boleh ya. Kemudian kita insert lagi di kanannya. Yang penting itu di sini adalah nilai. Misalnya ini anggaplah nilai apa ya? Eh, apa namanya nilai ketepatan waktu misalnya gitu ya. Misalnya absensi gitu kan. Kemudian kerajinan gitu. Kemudian disiplin, kerapihan. Ya. Ini kan nanti ada umur-umurnya nih. Ya, anggaplah ini ada berapa? 40, ada yang 35, ada yang 20, 25, ada yang 55 gitu kan. Nilainya silakan nanti ditentukan lah. Anggapnya dapat nilai masing-masing itu 50 ya. Nah, ini saya nilai 50 dari mana, Pak? Pertanyaan kan ada yang kayak gitu ya. Kerajinan misalnya 60 ya, ya. Silakan nanti kalau memang kalian punya nilai sendiri ya silakan digunakan. Intinya seperti ini. 76, 77, 65, 70, 50 misalnya. Anggap gini ya. Nah, ini udah dapat nih data pegawainya gitu kan. Nah, sebisa kita harus jelaskan setiap tabel ini ya. Tabel ini harus dijelaskan. Ini tabel ini apa sih? Data apa sih gitu ya. Harus dijelaskan di sini. Ya, termasuk nanti nilai dari apa? Modus, men dan sebagainya. Ya, kita bisa buatkan di sini. Nilai misalnya eh, tabel 3.1 gitu ya. Merupakan apa? Ya, misalnya merupakan data nilai pegawai dengan nilai rata-rata ya. Ada ketepatan waktu. Ini berapa nih ya rata-ratanya tinggal dijumlah bagi 4 gitu kan. Dapatlah nilainya nih XX misalnya. Kemudian kerajinan berapa? Ya 4 kan sama berapa. Kemudian kerapihan berapa. Ini kita bisa jelaskan di sini ya untuk bagaimana eh, data yang kita sudah dapatkan ya. Ini berarti di dalam ini bukan di sini ya, tapi di teknik pengumpulan data ya. Teknik pengumpulan data kita harus jelaskan dulu langkah yang dilakukan apa gitu ya. Kita punya datanya bagaimana. Nah, sebenarnya ini kita bisa masukkan nanti di bab 4 ya. Nih, teknik analisis data penelitian ya. Ini kita bisa masukkan nanti di bab 4 ya, analisis data dan kesimpulan sementara gitu ya. Ini kita bisa gunakan nih ya. Sebenarnya ada di bab iya ya bab 4 itu di sini analisis ya. Sebenarnya harusnya kalau di itu dia ini hasil ya, pembahasan dan hasil nih harusnya nih. Tapi nggak apa-apa ini kan masih proposal kan ya apa metodologi penelitian jadi memang kita belum sampai selesai neliti gitu. Hanya dasar-dasarnya aja. Nah, jadi kita bisa gunakan di sini teknik analisis data penelitian menggunakan apa ya? Statistik deskriptif dengan misalnya mencari nilai apa gitu. Kemudian di situ dijelaskan. Nah, berarti kalau kayak begitu, penjelasan detail ini kita bisa masukin di bab 4 aja nanti. Ya, berarti untuk penjelasan data detail table ini kita masukin aja nanti di bab 4. Ya, bab 4 detailnya ya. Nah, berarti di bab 3 itu teknik pengumpulan datanya hanya menjelaskan teknik yang digunakan aja. Ya, melakukan wawancara misalnya, survei lapangan ya. Survei lapangan itu
kita lakukan berapa kali, ya, ketemu siapa aja, itu harus dijelaskan, ya, apa yang kita dapatkan di sana, ya, variabel-variabel apa yang kita akan teliti gitu ya. Itu kita jelaskan. Nah, nanti di bab 4 ini baru masuknya ke sini nih. Analisis apa tapi ini bab 4 ya. Nanti judulnya disamain aja ya. Kita samakan aja jadinya ini aja. Bab 4 itu namanya analisis data dan kesimpulan sementara. Samain aja nggak apa-apa ya. Nah, untuk daftar pustakanya kan dia di bab sendiri. Ini nih bab 4 ini ya. Oke. Kemudian nanti di setelah ini baru daftar pustaka di sini. Oke, seperti ini. Ya. Nanti kesimpulan sementara di sini ya untuk bab 4-nya. Saya turunin aja. Ini berarti digabung gini ya. Oke, tinggal diperbesar hurufnya. Perbesar semua. Oke. Nah, gini ya. Kurang lebih begini nanti kalian pastikan formatnya sama semua ya. Jadi jangan sampai kemarin ada yang di atasnya itu hurufnya Calibri ya. Di sini Calibri nih. Di bawahnya Times New Roman gitu. Jadi kelihatan ya, kelihatan kesalahannya. Jadi ya, pastikan semuanya itu sama. Lebih amannya itu pakai Ctrl A aja, kemudian tinggal dipilih Times New Roman, kemudian ininya 12 gitu. Sehingga semuanya 12 gitu. Jadi nggak ada yang lebih kecil, nggak ada yang lebih besar. Semuanya disamain aja. Nah, kemudian yang ininya juga harus di bold ya. Ini di bold ya, untuk judul atas ini harus di bold. Kemudian judul subbab itu juga harus di bold ya. Ini juga harus di bold ya. Ya, ini boleh yang keduanya boleh juga di bold ya. Nah, di bold juga gitu. Oke, kemudian hindari penggunaan tanda bulat ini ya. Ini juga kemarin ada yang pakai poin-poin gini. Ya, kenapa ini dilarang di dalam sebuah karya ilmiah? Karena ini tidak mengandung nilai urutan ya. Nah, sedangkan kalau dalam kakak penelitian ataupun apapun itu di dalam sebuah penelitian itu kan pasti ada urutan kan. Nah, ini kalau bisa gunakan yang berurut ya, boleh 1 2 3. Kalau 1 2 3 sama dengan subbab, kita bisa gunakan tanda Romawi misalnya atau ABC misalnya gitu ya, atau I seperti ini ya, boleh. Ya, nggak masalah. Yang penting adalah tanda urutan. Kenapa? Karena kalau tanda urutan ini didetailkan deskripsi di bawah penjelasannya, kita bisa panggil gitu ya. Pada poin misalnya 2 gitu ya, menjelaskan apa gitu kan. Tapi kalau eh, tidak ada poin seperti ini ya kita susah itu ngomongnya, poin berapa nih yang dimaksud gitu kan. Nah, itu jadi kalau bisa gunakan tanda-tanda yang memang dia berurut gitu ya, untuk yang kalau memang kita butuh sebuah tanda-tanda urutan seperti ini gitu. Kemudian setiap gambar ataupun setiap tabel ya itu harus ada rujukannya. Ya, jadi kalau misalnya di atasnya ada tabel 41, maka di bawahnya harus dijelaskan tabel 41 merupakan apa atau gimana. Atau kalau mau di sebelumnya juga boleh ya. Di sini misalnya anggaplah ini ya. Nih, misalnya di sebelumnya ini ada kalimat pendahuluan ya. Misalnya apa gitu kan. Nah, kemudian di belakangnya baru eh, misalnya gini, data nilai pegawai dengan terlihat gitu pada tabel 4.1. Nah, baru tabelnya di bawahnya. Jadi semuanya harus ada begini. Ya, baik itu tabel maupun gambar ya. Biasanya kalau tabel itu ada di kiri ya, di atau di tengah atas ininya judulnya, atau kalau tidak dia biasanya ada di untuk gambar itu dia ada di bawah tengah. Nah, itu jangan salah ya. Kalau gambar itu kita set aja misalnya anggaplah ini ya. Nah, ini kita jadikan dia di tengah, kemudian kasih judul gambarnya apa? Gambar. Pastikan posisinya ada di tabel di bab berapa? Misalnya bab 4 berarti 4.1 misalnya apa, proses akuisisi data. Misalnya gitu ya. Nah, nanti baru penjelasannya di bawah nih ya. Gambar 4.1 ya menjelaskan proses bla 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 gitu ya. Apa gitu.
Jadi semua gambar begini ya. Seringkali kita nggak begini, tapi cuman dituliskan misalnya gini, terlihat pada tabel di bawah ini. Nah ini nggak boleh nih kayak gini-gini. Ya, tabel di bawah ini ya. Tidak boleh. Tapi kalau udah dirujuk ke tabelnya, ini kan lebih enak ya. Tabel berapa? Tabel 4.1. Ya. Kayak gitu. Ini lebih bagus ya. Nah, ini secara aturan akademis dia lebih bagus dibandingkan hanya tabel di bawah ini terus sebagainya itu nggak boleh digunakan ya. Kemudian apalagi kira-kira ada yang mau ditanya sembari eh yang lain? Silakan. Nah, ini ya contohnya metode penelitian apa dan sebagainya itu harus dijelaskan. Oke, Mas Gulfrid ada lagi yang mau ditanyakan? Pak siapa? Putri? Bu Putri? Sudah, Pak, aman. Aman ya? Oke, jadi nanti tolong ini udah 1,5 jam. Kita pastikan yang pertama itu tadi ya, bahwa tugas 3 itu dikumpulkan sebelum tanggal berapa tadi? Sebelum tanggal 25, Pak. 25, ya betul, sebelum tanggal 25. Itu pastikan sudah dikumpulkan dan menggunakan format citasinya jangan lupa ya kalau di situ ada di bab 3 mungkin nggak Pak ada citasi mungkin aja ya nggak masalah ya jadi di bab berapapun selama kita bisa rujuk ya silakan ya kemudian eh kita tadi saya menggunakan contohnya menggunakan MyBB tadi ya boleh atau mau pakai mendeley silakan intinya yang memudahkan kalian aja. Kemudian nanti untuk bab 4, tugas 4 sorry, itu dikirim ke saya dulu aja nggak apa-apa karena memang ini agak tricky ya. Karena di sini nanti diminta untuk Turnitinnya itu tidak lebih dari 30% gitu. Nah, dan dia ada batas submitnya hanya 3 kali gitu. Nah, kalau khawatirnya adalah pada saat kalian submit ya eh lebih dari 30 gitu sehingga itu akan di reject oleh sistem dan kalian nggak dapat nilai tugas 4 nanti. Nah, ini poinnya di sini, poin penting ada di tugas 4 ya. Dan semua nilai itu akan masuk ke sini ya. Nah, diperhatikan di sini ya, apabila salah satu tugas 1, 2, 3, 4 tidak ada ya, maka nilai akhir mata kuliah E. Nah, sedangkan grade minimal kelulusan adalah C. Nah, ini ya, tolong diperhatikan ya. Jadi nanti juga harap disimak nih materi kita hari ini yang khususnya nggak bisa bergabung ya, supaya bisa mengikuti materi di dalam meeting ini ya supaya tidak salah untuk bagaimana mensiasati tugas 4 khususnya ya. Seperti itu. Nah, di sini nilai poin pentingnya di tugas 4 kenapa? Karena di sini kita lihat ya, tugas 4 itu proposal penelitian lengkap 40% nilainya pada nilai mata kuliah akhir ya. Jadi tugas 1, 2, 3 itu 20 masing-masing jadi 60. Nah, yang 40 adalah tugas 4 gitu ya. Jadi ini tolong nanti diperhatikan ya supaya nanti tidak menjadi masalah gitu. Ya, apalagi lupa lupa apa namanya? Lupa ngerjakan itu sayang. Oke, ini yang hadir 2 ya. Nanti saya hadirkan 2, Bu Putri dan Mas Golfrit. Oke, sampai sini cukup kira-kira Mas Golfrit, Bu Putri. Iya, Pak. Aman, Pak. Cukup ya. Oke, baik kalau cukup. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanya di dalam grup ya. Kemudian nanti kita akan meeting lagi ya untuk web keempat itu sesuai jadwal ya, biasa di hari Selasa. Nanti saya infokan biasa di grup. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, Mas, sama-sama.